A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan Allah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur, baik dalam keadaan susah ataupun senang, baik dalam keadaan sakit ataupun sehat. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ada seorang ulama dari Suriah. Dia selalu membaca satu untayan doa. Apa doanya ini? Allahumma rzuqna kama tarzukul bugot. Bugot ya, bukan ta belakang ya, tapi sa, bugot. Artinya itu, ya Allah, berilah aku rezeki sebagaimana engkau memberi rezeki kepada bugot. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, kenapa ulama ini minta rezekinya seperti bugot. Bugot ini artinya anak burung gagak yang baru menetas. Burung gagak itu ketika dia mengalami telurnya, dia menetaskan anak. Nah, anaknya itu namanya bugot. Ketika sudah besar baru menjadi gurob atau gagak. Jadi ada perbedaan nih antara gagak kecil namanya bugot, gagak yang sudah dewasa namanya gurob. Nah, perbedaannya itu apa? Kenapa kok sampai berbeda antara bugot dan gurob ini? Secara ilmiah, anak burung gagak yang baru menetas warnanya bukan hitam seperti induknya. Dia ini lahir tanpa bulu, jadi kulitnya itu warnanya putih. Makanya namanya bugot. Beda dia dengan gurob. Di saat induknya menyaksikan anaknya ini, dia nggak ngaku itu anaknya. Nah, itulah secara ilmiahnya terbukti seperti itu. Jadi induk ini berpikir aku hitam, masa anak aku putih. Jadi dia tidak yakin itu anaknya. Dan dia tidak menerimanya hingga dia tidak mau memberi anaknya yang baru lahir ini makan, tidak mau memberinya minum, lalu ia hanya mengintai dari kejauhan. Jadi misalnya nih, bapak hitam, mama hitam, lahir anak putih, pasti ragu juga. Bapaknya ragu nih, pasti tidak aku dia itu. Jadi rupanya di burung pun gitu juga. Makanya kalau kita berdoa minta anak itu jangan terlalu berlebih-lebihan pula. Nanti lahir anak terlalu ganteng, nanti curiga pula jadi sama siapa lah istri aku nih, aku buruk misalnya seperti itu. Nah, jadi burung gagak ini dia nggak ngaku. Setiap burung gagak secara ilmiah terbukti dia tidak mengakui anaknya. Dia hanya mengintai dari kejauhan. Aku hitam, tapi kenapa anak aku putih? Nah, anak yang baru lahir ini, kan kita tahu, anak yang baru lahir, baik binatang ataupun manusia, dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia tidak bisa banyak bergerak, apalagi terbang untuk nyari mangsanya. Nggak akan bisa dia. Nah, lalu bagaimana dia dapat makan? Allah yang maha memberi rezeki, yang menanggung rezekinya. Jadi nggak bisa bergerak, padahal burung ini nggak bisa kemana-mana, baru lahir. Allah yang nanggung rezekinya. Karena Allah yang menciptakannya, Allah yang nanggung rezekinya. Diciptakan Allah di tubuh burung kecil itu aroma tertentu yang bisa mengundang datangnya serangga ke sarangnya. Jadi serangga yang datang ke sarangnya, berbagai macam ulat datang untuk memenuhi kebutuhan
bugot ini. Jadi aroma di tubuhnya itu yang undang makanannya datang. Nah, itu kelebihan yang diberikan Allah kepada bugot. Makanya ulama itu minta rezeki seperti bugot. Rezeki itu yang mendatanginya. Rezeki itu yang mendatangi. Jadi semua kita ini sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Aroma tubuhnya mengundang. Jadi kita yang ngundang rezeki kita ini datang. Nah, kalau kita pikir-pikir nih, bayi burung itu, dia tidak punya dosa, dia baik, dia kalau kita umpamakan manusia nih, dia baik. Jadi kalau untuk dapat rezeki yang datang ya salah satunya ya jadi fitrah seperti bayi, tidak buruk sangka, kemudian makan apa aja dia ikhlas gitu, apapun dikasih dia mau, dia nggak komplain, yang ini gendong dia mau, yang ini gendong dia mau. Nah, itu mengundang rezeki datang. Makanya kita senang betul dengan anak bayi ya. Kita jaga betul dia, takut jatuh, sampai nyamuk pun kita nggak ingin dia menggigit dia gitu. Nah, jadi itu yang mengundang rezeki datang. Nah, ingat tuh, jadi jangan pernah putus asa masalah rezeki. Jadi aja lo orang baik, maka rezeki yang akan mendatanginya. Cuman itu kalau bugot sini dikasih Allah dari aroma tubuhnya. Kalau aroma tubuh kita pahit, gimana mau rezeki datang? Harus harum kita ini. Ini aroma tubuhnya tidak mau orang dekat jadinya. Nah, ingat tuh kadang di masjid tuh bau badan, itu bukan ngundang orang, membuat orang ingin mengusir. Cuman kadang kita ini karena sudah biasa dengan bau itu nganggap bau badan aku harum, karena kita yang dari kecil sama dia. Makanya kita harus mau dengerin orang. Kalau dibilang orang badan kau bau, ya kita harus terima, harus kita rubah lah. Bikin mengundang rezeki datang ya aroma badan harus harum. Kalau sempat kita tiru lah aroma bugot ini serangga yang datang, kemudian ulat itu yang datang. Nah, jadi dari sini kita tahu kenapa ulama itu dia berdoa seperti dia minta seperti bugot rezekinya bugot. Nah, keadaannya ini terus menerus sampai nanti warna tubuhnya itu berubah menjadi hitam. Nah, baru jadi gurab. Karena bulunya sudah tumbuh, barulah gagak induknya ini mengetahui, oh anak aku rupanya. Anak aku rupanya. Karena kan kalau di binatang nggak ada tes DNA kan, jadi mungkin dipantaunya terus dari jauh. Udah dia melahirkan nggak ngaku lah dia, karena apa, terkejut dia warnanya kok putih. Barulah dia memberi makan anaknya ini sampai tumbuh dewasa, sampai bisa terbang, baru mencari makan sendiri. Nah, secara otomatis aroma yang keluar dari tubuh bugot ini berubah sehingga serangga tidak lagi datang ke sarangnya. Nah, jadi Allah itu maha penjamin rezeki. Jangan kita pernah ngeluh soal rezeki. Udah ada semuanya, udah ada. Tinggal kita mau nggak jadi seperti bayi itu. Tidak suka buruk sangka sama Allah ya. Harus ikhlas. Apa kata Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Jadi Allah yang menentukan. Pokoknya masih hidup kita di dunia ini, Allah yang menentukan kita. Asal kita jangan ngeluh. Yang nggak boleh itu kan ngeluh itu sebenarnya. Itu yang menjauhkan rezeki itu. Nah, jadi dari kisah burung bugot ini, kita tahu bahwa rezeki akan mendatangi kita dimanapun kita berada, selama kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Jaga ketakwaan kita kepada Allah. Jangan lawan Allah. Jangan tantang Allah. Jangan sampai kita nggak mau sholat, nggak mau sedekah, kita nggak mau menutup aurat. Yang laki-laki tidak mau menjaga matanya gitu. Kalau jaga ketakwaan, insya Allah rezeki yang mendatangi kita. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya malaikat Jibril membisikkan di dalam kalbuku bahwa seseorang tidak akan meninggal sampai sempurna seluruh rezekinya. Jadi kita ini tidak akan mati
sebelum Allah sempurnakan rezeki kita. Ketahuilah, kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini syaratnya nih. Bertakwalah kepada Allah. Kita dalam keadaan sendiri taat kepada Allah, di dalam keramaian taat kepada Allah, dagang taat kepada Allah, nggak mau nipu kita, bergaul nggak mau mencurangi kawan kita, bertetangga kita tidak kasar, tidak suka bergosip, tidak suka bergunjing. Nah itu nih yang takwa itu baru sebagian, dia banyak. Dan perindahlah caramu meminta kepada Allah. Perindah meminta kepada Allah ini dengan memperbanyak amalan kita. Sholat sunat diperbanyak, itu namanya meminta kepada Allah dengan indah. Jangan minta aja sementara kita nggak ada berbuat amalan. Ada rezeki sedikit mau berbagi, suka senyum sama orang, akhlak kita baik. Kita meminta, itu namanya meminta dengan indah. Kita perbanyak amalan kita, zikir kita, bacaan Quran kita. Jangan sampai, kata Rasulullah, keterlambatan datangnya rezeki membuatmu mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Ada yang nggak sabar, tengoknya kawan-kawannya udah kaya-kaya semuanya, dia belum juga lagi. Oh, ini caranya sepertinya jadi pengedar lah aku. Itu yang sering orang akhirnya mencari dengan cara yang haram, jadi gangster, nganggu orang, memalak orang, pungli di jalan, korupsi. Ini akibatnya Pak, dia nggak sabar dia. Padahal dia kalau tahu dia tidak akan mati sebelum rezekinya disempurnakan Allah. Jadi perindah saja cara minta kepada Allah. Itu yang orang nggak sanggup. Akhirnya banyak orang bermaksiat cara mencari rezekinya kepada Allah. Yang jadi perempuan nakal, yang jadi germo, yang laki-laki yang jadi apa namanya, dia melacur juga. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya tidak akan didapatkan sesuatu yang ada di sisi Allah kecuali dengan cara mentaatinya. Baru bisa kita dapat rezeki dari Allah. Kalau tidak, batin kita akan gelisah. Ini udah kaya nih. Makanya kan banyak orang untuk menghibur dirinya, dia jalan ke sana, jalan kemari, liburan ke sana. Nggak akan mendapatkan ketenangan. Tidak akan. Tenang itu hanya kita dapatkan kalau kita taat sama Allah, baru tenang. Walaupun kondisi kita sulit, kalau kita taat kepada Allah, hati kita tenang. Yakin terhadap ketentuan Allah, hati kita tenang. Apa kata para ulama? Yang kerja keras belum tentu mendapat banyak. Jadi kalau dalam urusan rezeki, orang udah dari pagi dia kerja sampai malam, belum tentu dapat banyak. Tapi kadang ada yang kerjanya sedikit, belum tentu dapatnya sedikit. Bisa jadi banyak. Contohnya nih, dia punya barang. Barang ini modalnya misalnya 3 juta. Tapi barang ini dicari orang. Gitu. Dan bukan barang pokok. Ya hobi lah. Barang-barang hobi lah. Seperti batu cincin. Dia beli cuman di pinggir jalan waktu itu harganya 30.000. Ikut kontes, batunya ternyata indah, menang, ditawar orang 1 miliar. Itu namanya ada orang kerja sedikit, belum tentu dia dapat sedikit. Ada yang orang kerja banyak, habis subuh langsung keluar kerja, sore baru pulang, dapatnya kadang 15.000, 20.000. Jadi ini yang kita harus pahami tentang rezeki. Yang kerja sedikit belum tentu dapat sedikit. Kemudian apa kata para ulama? Karena sesungguhnya sifat rezeki itu adalah mengejar, bukan dikejar. Ini selama ini kita mengejar, kita yang ngejar rezeki, apa nggak letih kita dibuatnya? Bikin rezeki itu dia mengejar kita dengan cara apa? Kita taat aja kepada Allah. Rezeki yang akan mengejar kita. Jadi sifat rezeki itu dia yang ngejar kita, bukan kita yang mengejar dia. Tapi ingat kata para ulama, rezeki itu mendatangi, bahkan akan mengejar hanya kepada orang yang pantas untuk didatangi. Kalau orang nggak pantas didatangi rezeki nggak bisa dia.
Tapi kalau misalnya orang itu pantas didatangi rezeki, dia orangnya berduit, sedekah, rajin, ikhlas, tidak pernah menyebut-nyebut sedekahnya, tidak pernah ingin betul show, orang harus tahu apapun yang dilakukannya. Memang kita berbuat kebaikan, kita tampilkan di media sosial bukan sesuatu hal yang salah. Sempat termotivasi orang kan kita dapat. Cuman kan ada gerak hati yang tidak bisa dibohongi. Sampai ada orang yang tahu, alah dia tuh pamer, kelihatan kok gaya dia pamer itu gitu. Ada yang memang diperlihatkannya tapi dia tidak pamer, kita pun nyambung kok, tahu kita, oh dia nggak ada maksud pamer. Tapi kalau orang yang pamer itu kita tahu maksudnya. Apalagi kita yang mengumpulkan donasi orang, kan memang harus kita tampilkan, Bapak Ibu ini sumbangannya sudah saya ya, supaya orang percaya gitu, supaya orang percaya. Jadi tidak ada masalah kita menampilkan itu. Jadi ingat, rezeki itu hanya datang kepada orang yang pantas untuk didatangi rezeki. Kalau perangai kita masih buruk, rezeki tidak akan datang. Nah, kemudian apa kata para ulama? Pantaskan dirimu untuk pantas didatangi atau dikejar oleh rezeki. Inilah hakikat ikhtiar. Jadi ikhtiar kita itu sebetulnya memperbaiki diri kita ini. Itu yang hakikat ikhtiar. Bukan berarti kita harus berusaha. Kalau nggak berusaha kita gimana bisa? Enggak, maksudnya itu ya udah, perbaiki diri kita dalam mencari rezeki. Kita bisa melihat kenapa ini orang jual daging, ini jual daging, yang ini rame, yang ini kok sepi gitu. Padahal kan sama-sama daging. Dia memperbaiki, yang diperbaikinya adalah sikapnya. Datang orang senyum, apa beli Bu? Saya mau beli daging Pak. Oh daging, ya udah sekilo sekian. Ibu mau tambahnya apa? Nah, maksudnya itu mau dikasih tambahannya apa? Hati kan atau apa? Jadi orang tertarik dengan dia. Ini muka jerengut, jual daging, golok dia sah-sahnya di depan orang itu, takut pembeli dibuatnya. Wajah sanger, senyum nggak mau, ya nggak bisa. Perhatikanlah di pasar-pasar. Sebanyak itu los daging, los ikan. Kenapa hanya pada 1-2 orang yang rame, selebihnya sepi? Perhatikan orang jual pasar Ramadan ya, yang masih ada di jalan-jalan. Kenapa yang ini ramai? Selain lezat apa? Cara dia melayani ramah. Jadi seharusnya yang ikhtiar kita itu perbaiki diri kita. Bukan berarti kita makin kuat usaha apalagi ini. Enak betul makanan yang kita buat, muka kita cerungut. Padahal Rasulullah nyuruh kita tersenyum, kita cerungut. Cemberut muka, gimana mau murah rezeki kita? Nah, jadi yang ikhtiar itu sebetulnya memperbaiki dirinya, memperbaiki dirinya. Kemudian apa kata para ulama? Setiap dari kita ini telah ditetapkan rezekinya sendiri-sendiri. Tidak akan bertukar rezeki kita. Sudah ditetapkan. Jadi jangan sampai walaupun sama-sama jual lotek, kemudian yang ini iri sama enggak, udah ditetapkan kok rezekinya di segini. Kalau ini baik, orangnya ramah, rezekinya akan jadi segini. Kalau ini dia baik, dia ramah, rezekinya segini. Jadi udah ada. Yang harus kita tahu kata para ulama, ikhtiar adalah kuasa manusia. Nah, berusaha itu adalah kuasa kita. Memperbaiki produk, pelayanan itu kuasa kita. Namun rezeki itu mutlak kuasa Allah, bukan kita. Jadi membuat kita lapang untuk berusaha. Nah, penting aku udah usaha, rezeki aku segini, itu kuasa Allah. Jadi urusan usaha itu manusia, tapi kalau urusan rezeki itu urusan Allah, bukan sama sekali urusan kita. Jadi jangan sampai kita ngapalah payah betul rezeki aku ya. Udah rajin sholat duha, udah baik aku sama orang. Enggak, memang segitu pantasnya kita dapat, mau diapain? Itu aja kita udah buruk sangka sama Allah. Sedangkan buruk sangka sama manusia aja udah malas manusia melayani kita. Apalagi kita buruk sangka sama Allah nih. Alhamdulillah Allah Maha Pengampun aja masih ada kesempatan kita merubah diri kita. Itu yang rezeki. Kemudian apa kata para ulama? Dan manusia tidak akan dimatikan hingga ketetapan rezekinya ia terima seluruhnya. Allah akan sempurnakan. Mana yang rezeki untuk kita itu tidak akan dihalang oleh Allah. Ingat itu ya. Jadi tidak akan mati kita ini sebelum rezeki kita disempurnakan oleh Allah. Nah, ini yang untuk kita fahami. Ada orang yang diluaskan rezekinya dalam bentuk harta. Nah, ada tipenya. Kita lihatlah teman-teman di sekeliling kita. Kerja sedikit, hartanya banyak. Macam tumpah ruah rezeki mengejar dia. Nah, memang itu yang rezeki dia.
Ada orang yang diluaskan dari sisi harta, hartanya aja banyak. Yang kedua, ada orang yang diluaskan rezekinya dalam bentuk kesehatan. Sakit nggak pernah, harta sedikit. Nah sebetulnya kan itu rezeki juga. Karena orang kalau disuruh milih, kau mau nggak jadi orang kaya, harta banyak, kemana pergi bisa, tapi kau sakit, nggak bisa makan daging, nggak bisa makan ikan, nggak bisa makan telur, nggak bisa, aduh, nggak ada guna harta juga kan. Jadi kesehatan itu rezekinya besar, tidak ternilai. Makanya Rasulullah menganjurkan kita kalau doa itu minta kesehatan. Ini rezeki besar. Orang kalau udah sakit berapa miliar pun pasti berani dia untuk supaya dia sehat. Jual rumah, jual hartanya habis pun tidak ada masalah sama dia. Jadi bagi yang tidak berharta saat ini yang mendengarkan kajian ini, bapak ibu dalam keadaan sehat itu rezeki yang besar. Jangan ngeluh. Ini dalam keadaan sekarang ini, oh kami susah makan tapi badan masih sehat. Susah makan tapi makan nggak berpantang, itu masih mending. Ini makan mau tapi nggak boleh makan itu. Jadi ada orang yang diluaskan rezekinya dalam bentuk harta, ada orang yang diluaskan rezekinya dalam kesehatan. Dia sehat, istri sehat, anak sehat. Sakit cuman demam aja pakai obat-obat biasa bisa, hampir tersebut nama mereknya lagi. Pakai obat-obat ringan aja harga Rp1.000 bisa. Nah, itu udah rezeki sebenarnya. Kemudian ada orang yang diluaskan rezekinya dalam bentuk ketenangan, keamanan. Harta ndak ada, sehat pun kadang sering sakit, tapi jiwanya tenang, hidupnya aman aja, lempang aja. Itu rezeki juga, karena banyak orang yang pengen seperti itu. Nah, jadi rezeki kita tuh masing-masing beda-beda. Ada dia ini ndak begitu mikirin dunia, biasa aja sama dia, dapat makan sedikit alhamdulillah, aman-aman aja hidupnya, rumah tangga aman, anak-anak baik, sadar diri, mau nolong orang tua, itu rezeki gitu. Ada lagi yang diluaskan dalam kemudahan menerima ilmu. Oh, ini rezeki juga nih. Karena orang untuk duduk mendengarkan ceramah macam ini aja sampai lama itu butuh besar, itu bukan sembarangan orang yang bisa mendengarkan ceramah ini. Nggak usah itu lagi jelang berbuka aja, ceramah 7 menit aja udah ngamuk-ngamuk orang dengar kadang. Lama betul ceramah orang mau buka, padahal memang belum waktunya, gimana mau dipaksa-paksa orang supaya cepat ceramahnya. Memang ada waktunya, udah ditentukan. Nah, kita mudah nerima ilmu, mau dengarkan ceramah, itu rezeki yang paling besar. Kalau kita perhatikan di masjid, mana yang lebih banyak orang hadir di majelis ilmu atau tidak? Banyak yang tidak. Ini contoh nih ya. Misalnya kajian itu Bapak Ibu antara habis sholat asar atau habis sholat zuhur. Begitu habis sholat zuhur, perhatikan mana presentasi yang lebih banyak keluar. Pasti banyak yang keluar, karena kadang jamaah ini dia milih juga, ala ustadz ini ngantuk, udah bikinnya malas, maksud itu ada juga. Tapi ada yang dia diberikan rezeki kemudahan menerima ilmu. Siapapun yang ceramah nggak ngantuk, dia duduk dia di situ. Ini rezeki yang besar. Saya pernah ketemu dengan seorang tua yang juga dia suka berceramah, Buya itu. Itu dia diberikan rezeki oleh Allah kemudahan menimba ilmu. Siapapun yang ceramah dia duduk di sana, dia dengarkan sampai habis dan dia tidak menguap. Ini rezeki. Nah, ini rezeki ini. Ada lagi yang dikasih rezeki oleh Allah dalam bentuk keluarga dan anak keturunan orang-orang soleh. Ya kalau kita lihatlah hafiz-hafiz Quran di TV, televisi itu rezeki, dia dapat anak-anak yang soleh. Hidup miskin, harta kurang, tetapi dapat anak-anak yang soleh, ini rezeki juga. Ada orang yang sampai 10 orang adik-beradik penghafal Quran semuanya, taat beribadah, ini rezeki. Biarlah di harta sedikit, itu rezeki yang besar juga. Dapat anak yang soleh aja itu rezeki. Jangan dipikir mana lah anak aku nih soleh, dia mau belajar ilmu agama, kemana lah mau dimasukkan pesan. Nggak usah dipikirkan, pokok itu bukan urusan kita. Pantaskan aja diri kita, masukkan anak ke dalam pesantren, maka Allah yang akan menanggung rezekinya. Tidak usah kita pikirkan itu.
Walaupun akhirnya kita berutang, itu kan rezeki itu. Dulu ada orang yang mengeluh terhadap rezekinya. Dia nganggur. Akhirnya sekarang minjam uang saya sama orang terus dipinjamin orang, Pak. Iya, dipinjam, itulah rezeki dari Allah. Cobalah dipikir-pikir secara logika, siapa yang mau minjamin uang sama orang nganggur? Nah, itu kan rezeki dari Allah. Masih mau orang minjamin walaupun kita dalam keadaan nganggur. Ada lagi orang yang dimudahkan rezekinya dalam amalan dan ibadahnya. Rezeki kurang, tapi dikasih Allah hobi baca Quran. Dia dikasih Allah rezeki hobi sholat sunat, malam tahajud. Jadi ini rezeki sebetulnya. Banyak kan rezeki itu ternyata hakikat rezeki. Dan yang paling indah adalah rezeki diteguhkan Allah dalam hidayah Islam. Kita miskin, tetap kita istiqomah. Kita sakit, tetap kita istiqomah. Ini rezeki besar ini. Bukan kecil itu rezekinya dalam keadaan terpuruk, tetapi tetap iman tidak tergoyahkan. Itu rezeki yang terbesar. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis rezeki dari Allah ini apa saja. Nah, yang pertama itu ada rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Kalau kita lihat dalam surat Hud, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullu fi kitabim mubin. Tidak ada satu makhluk melata pun. Jadi ini makhluk melata yang bergerak di atas bumi yang tidak dijamin Allah rezekinya. Nah, ini harus kita pahami ini. Kalau kita sudah hidup di bumi ini, makhluk melata pun, binatang pun itu sudah ditanggung Allah rezekinya. Apalagi kita. Pokoknya setiap makhluk Allah yang ada di bumi ini, Allah sudah jamin rezekinya. Itu yang harus kita tanamkan ke dalam jiwa kita. Jangan khawatir, rezeki sudah dijamin Allah. Yang kedua, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Ada lagi rezeki itu dalam bentuk yang kita usahakan. Jadi ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Ada rezeki itu yang mesti kita usahakan dan kita akan mendapatkan dari hasil usaha kita. Kita buka toko, kan berarti kita udah berusaha. Maka kata Allah, kalian akan mendapatkan uang dari apa yang kalian usahakan. Kalau kita berusahanya baik, langgeng langganan kita. Tapi kalau langganan kita udah tertipu, nggak akan mungkin dia mau balik lagi. Udahlah sekali itu aja. Nah, jadi kita akan mendapatkan rezeki sesuai dengan usaha kita. Ada lagi yang ketiga, rezeki karena bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmatnya kepadamu. Dapat rezeki ini, alhamdulillah ya Allah. Mungkin rezeki jual beli kurang, tapi hari ini ada rezeki lain. Ada kebahagiaan jiwa ketika melihat anak dia lulus sekolah misalnya. Jadi kita imbangi rezeki dari yang tadi di atas itu. Nggak dapat rezeki di sini, Allah pasti luaskan di rezeki yang lain. Itu yang harus kita yakini. Uang nggak dapat hari ini, tapi ada rezeki lain. Rezeki didoakan orang, rezeki orang tersenyum sama kita, rezeki silaturahmi orang yang menelpon kita. Jadi macam-macam rezeki yang lain. Ada lagi namanya rezeki yang tidak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan beri baginya jalan keluar. Nah, ini yang penting kita rubah. Takwa kita kepada Allah ini. Kalau mau diburu rezeki, takwa kepada Allah, niscaya akan diberikan jalan keluar dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, itu ingat poinnya, takwa kepada Allah. Ada yang berikutnya rezeki karena beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'i 'alaikum midrara. Beristighfarlah kamu kepada Allah. Jadi banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Ini amalan yang harus kita amalkan. Dalam surat Nuh ayat 10-11, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau Allah Maha Pengampun, diterimanya istighfar kita, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak hartamu. Jadi kalau mau banyak harta, banyak-banyak kita beristighfar. Ini sudah pernah kita bahas di kajian sebelumnya.
Ada lagi rezeki yang karena menikah. Ini yang jomblo-jomblo nih, kalau mau murah rezeki menikahlah. Karena kata Allah, wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu faqura yughnihumullahu min fadli. Dan nikahkanlah orang yang masih membujang di antara kamu. Nah, ini lihat, yang jomblo, yang masih bujang, yang mendengar pengajian ini, menikahlah. Dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu. Jadi kalau misalnya kita belum nikah, nikahlah. Kemudian kalau ada orang yang dalam tanggungan kita, kalau memang udah layak nikah, nikahkan dia, baik laki-laki atau perempuan. Jadi apa janji Allah? Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya. Nah, tuh, ini rezeki karena menikah. Ada lagi rezeki karena anak. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzukuhum wa iyyakum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami yang akan menanggung rezeki mereka, juga rezeki. Jadi kan kadang orang diajaknya anaknya bunuh diri, aduh Pak, ya betul hidup kita nak. Nah inilah kalau orang jauh dari agama, dianggapnya bunuh diri itu selesai masalah, malah lebih bertambah lagi. Karena dia sudah membunuh diri yang sebetulnya belum waktunya Allah mematikan dia. Nah ini hukumannya besar. Ada rezeki karena sedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifhu lahu ad'afan katsira. Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, dia infak, dia sedekah, Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Nah, jadi ingat tuh poin-poinnya tadi, rezeki itu hakikatnya seperti apa ya. Mungkin bisa diulang lagi 8 sifat rezeki itu. Baru nanti kita tidak tertampung-tampung rezeki ini, bukan dalam bentuk uang, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, anak yang soleh, baru enak kita nanti. Jadi ingat bertakwa, bersedekah, ingat bertakwa, bersedekah, istighfar, nah, itu poin-poinnya. Jadi Imam Malik dia punya pendapat. Jadi apa kata Imam Malik? Sesungguhnya rezeki itu datang tanpa sebab. Nah, ini kata Imam Malik, rezeki itu datang tanpa sebab. Cukup kita dengan tawakal yang benar kepada Allah. Tawakal yang benar ini seperti apa? Kita punya kendaraan, kita parkir, kita kunci dulu stangnya, baru kita tawakal kepada Allah. Itu nama tawakal yang benar. Bukan berarti sampai parkir, taruh kunci kontak, ya Allah aku tawakal kepadamu. Itu tawakalnya salah. Itu kita yang mancing orang mencuri sepeda motor kita. Dikunci dulu baru tawakal. Itu maksudnya tawakal yang benar. Jadi usaha dulu kemudian bertawakal kepada Allah. Maka kata Imam Malik, rezeki itu datang tanpa sebab. Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan beri rezeki. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah, kata Imam Malik. Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang. Jadi itu kata Imam Malik berdasarkan hadis Rasulullah. Burung penting dia pergi pulang kenyang. Cukup tawakal yang benar kepada Allah. Tapi kata Imam Syafi'i, murid dari Imam Malik, jadi para imam ini sebetulnya masih berhubungan satu sama lain. Jadi jangan diadu-adu mazhab itu. Imam Malik itu guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i guru Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Hanifah guru Imam Malik. Nah, jadi masih bertautan satu sama lain. Apa kata Imam Syafi'i? Tapi guru, seandainya burung itu tidak keluar dari sangkarnya dan pulang kembali, ini saya kan tidak dapat rezeki guru. Makanya dia kan ada usaha dulu kan, dia pergi dulu, baru dia dapat rezekinya. Artinya dia melakukan usaha. Nah, jadi berbeda pendapat nih. Yang kata gurunya udah kita tawakal aja kepada Allah dengan tawakal yang benar, rezeki akan datang. Kata Imam Syafi'i, tapi kan dalam hadis itu burung itu kan pergi dulu guru. Dia pergi dulu, usaha dulu, baru dia dapat rezeki. Masing-masing Imam Malik bertahan dengan pendapatnya.
Imam Syafi'i sebagai muridnya mengambil sisi hadis, kalau burung itu tidak keluar, dia tidak akan mendapatkan rezeki. Kalau Imam Malik, burung itu rezekinya udah ditanggung Allah, dia tawakalnya kepada Allah, dia nggak peduli dia mau kemana, yang penting pulang dapat makan. Imam Syafi'i memperkuat argumennya untuk sang guru. Akan aku cari penguat dari alasan aku. Dia keluar meninggalkan Imam Malik dalam keadaan berpikir, di tengah jalan ia mendapatkan orang tua yang sedang memikul plastik yang berisi sesuatu yang berat. Didekati oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai paman, bolehkah aku membantumu membawakan karung plastik ini? Oh silahkan. Imam Syafi'i dipikulnya lah karung plastik itu. Begitu sampai di rumah orang tua ini, dikasihnya Imam Syafi'i beberapa biji kurma sebagai balas jasa kebaikannya. Nah, karena udah nolongin dia, dikasihnya beberapa biji kurma. Tidak tanggung bahagianya Imam Syafi'i karena telah mendapatkan alasan bahwa dia dengan usaha baru dia dapat rezeki. Kalau dia tidak mengangkutkan diri, kan tidak mungkin dikasih oleh orang tua itu. Dia bergegas menjumpai gurunya Imam Malik dengan membawa beberapa biji kurma tadi. Sampai di tempat Imam Malik, diletakkannya kurma tersebut di hadapan Imam Malik. Dia ceritakan, nih bukti alasan aku benar guru. Aku tadi keluar, aku angkat dulu barang-barang dia, kemudian aku dikasihnya kurma. Itulah bukti kita harus ada usaha dulu baru kita dapat rezeki. Mendengar kisah yang diceritakan, apa kata Imam Malik sambil tersenyum? Dia makan kurma yang dikasih oleh muridnya Imam Syafi'i ini. Ini juga memperkuat alasanku, Syafi'i. Karena engkau telah membawakan kurma ini kepadaku tanpa ada usaha dariku. Nah, jadi dua-duanya benar. Sama-sama berhasil membuktikan hadis Rasulullah tadi. Ada orang yang keluar dengan usahanya, ada juga orang yang mendapatkan rezeki tanpa harus berusaha. Jadi semua makhluk yang berakal maupun tidak berakal, itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Banyak kok dalilnya di dalam Al-Quran. Surat Hud ayat 6. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi kecuali Allah menanggung rezekinya. Juga di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, kemudian kata Rasulullah, diutus malaikat ke janin untuk meniupkan ruh dan diperintahkan untuk mencatat 4 takdir, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaannya atau kebahagiaannya. Jadi sudah ditentukan oleh Allah. Tapi bukan berarti kita tidak tawakal yang benar ya. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Katsir. Ada seorang yang mengadu kepada Ibrahim bin Adam, ulama generasi tabi'in. Anak saya itu banyak, Syekh. Jadi saya itu rezeki saya sulit. Apa kata Ibrahim bin Adam? Anakmu yang rezekinya tidak ditanggung Allah, kirim aja ke aku, bawa kemari. Langsung terdiam orang ini. Padahal dia hidup juga tiap hari dengan anak-anak, tapi dia bilang, rezeki aku payah. Ada enggak anak kau nak makan? Nah, kalau anak kau yang tidak ditanggung Allah, biar aku nanggung, bawa kemari. Langsung orang ini terdiam. Jadi rezeki manusia telah ditakdirkan. Takdir itu rahasia Allah yang tidak kita ketahui. Sesuatu yang tidak kita ketahui tidak boleh jadi alasan. Nah, jadi penting kita berusaha aja, karena kita tidak mengetahui takdir itu. Apalagi kata Nabi, tawakal tidak menghilangkan ikhtiar. Usaha mencari rezeki itu harus ada. Apa kata Rasulullah? Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada seekor burung yang keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu sore harinya pulang dalam keadaan kenyang. Ini hadis tadi yang diperdebatkan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Artinya, hadis ini menunjukkan tidak boleh berpangku tangan tanpa berusaha. Kedua, setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rezekinya. Apa kata Rasulullah? Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya. Karena itu, kata Rasulullah, jangan kalian merasa rezeki kalian terhambat dan bertakwalah kepada Allah.
Wahai sekalian manusia, cari rezeki yang baik, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Nah, ini pesan Rasulullah SAW. Syekh Salih Al-Magamisi dalam sebuah ceramahnya, dia menceritakan ada seorang laki-laki jatuh ke dalam sumur. Jadi laki-laki yang jatuh ke dalam sumur ini berteriak minta tolong, tolong, tolong. Akhirnya karena teriakannya ini, masyarakat berhasil mengeluarkan dia dari dalam sumur dalam keadaan selamat. Setelah dia selamat sampai ke atas, dikasih minum susu 1 gelas untuk menenangkan keadaannya. Minumlah dia. Setelah dia tenang, orang bertanya sama dia, kok bisa jatuh ke dalam sumur? Nah, mulai dia bercerita. Berdirilah dia di bibir sumur untuk mencontohkan kronologis dia jatuh, untuk mempraktekkannya menjadi ketetapan Allah. Tanpa sengaja, dia pas praktek itu jatuh dia ke dalam sumur. Akhirnya dia mati. Orang itu diselamatkan oleh Allah karena masih ada tersisa rezekinya 1 gelas susu. Jadi tidak akan mati sebelum sempurna rezeki kita. Setelah rezekinya dapat segelas susu, baru dia terjatuh kemudian mati lagi. Nah, itu yang harus kita fahamkan ke dalam diri kita. Hakikat dari rezeki yang sesungguhnya, apa yang kita konsumsi dan yang kita manfaatkan, dan yang kita kumpulkan belum tentu menjadi ratah rezeki kita. Jadi yang kita makan, kita manfaatkan, itulah rezeki kita. Tapi yang kita kumpulkan, mobil kita, rumah kita, belum tentu itu untuk kita. Dari hadis Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, manusia selalu mengatakan, hartaku, hartaku. Padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanyalah apa yang kamu makan sampai habis. Itu rezeki kita. Apa yang kamu gunakan sampai rusak. Baju sampai rusak. Honda sampai rusak. Mobil sampai rusak. Malah tersebut pula merek Honda. Nah, terlanjurlah balik. Tersebutlah balik. Dan apa yang kamu sedekahkan, itulah yang tersisa di hari kiamat. Jadi yang abadi itu yang kita sedekahkan. Baju sampai habis, makanan sampai habis. Itu hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 16.305. Sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, dia tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Orang yang punya 1 ton beras, dia hanya akan makan sepiring saja. Orang yang memiliki 100 mobil, dia hanya akan memanfaatkan 1 mobil saja. Orang yang memiliki 100 rumah pun, dia hanya akan menempati 1 ruangan saja. Dan yang perlu kita tanamkan di akhir kajian ini, kita akan dihisab oleh Allah untuk semua yang kita usahakan. Itu yang kita harus tahu. Pemasukan kita dihisab, meskipun kita belum memanfaatkannya. Apa kata Allah? Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Di hari kiamat itu sungguh kalian ditanya tentang kenikmatan kalian. Semua akan ditanya oleh Allah. Baik, mudah-mudahan kajian ini kita mengetahui hakikat dari rezeki, dan kita faham, dan hati kita akan bertambah lapang mengenai rezeki ini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.